Oke. Jadi, ini rangkuman semua di neuro yang ya saya ngerangkumnya ya nggak lengkap banget sih, cuman maksudnya biar nggak lupa aja, ini sesuai SKDI yang terbaru itu loh dari 2019 ya. Oke, jadi, yang pertama Duchenne Muscular Dystrophy. Jadi, kalau ada yang ingat, saya cepetan aja ya. Jadi ini tuh merupakan, kelainan otot ya, biasanya terjadinya pada anak-anak. Bentar, tak cari dulu pointernya. Jadi kelainan otot yang sering terjadi pada usia anak-anak. Sifatnya progresif dan berat, ya. Ini karena kelainan genetik diturunkan secara autosomal dominan. Jadi penderitanya biasanya anak laki-laki, Dek, ya. Untuk anak perempuan sebagai karier. Kemudian, nah sebabnya tuh apa sih kok bisa ada kelainan otot itu? Dia karena adanya mutasi pada gen pengatur protein distrofin. Jadi distrofin itu merupakan unsur utama terjadinya ikatan DGC yang merupakan komponen penting di plasma membran otot yang untuk terjadi kontraksi otot. Jadi distrofin ini terdapat di otot rangka, otot jantung, dan otak. Tanpa adanya DGC yang normal akan memicu kelumpuhan nekrosis otot. Gejala klinisnya, oh, Ahmad Hoiri. Oke, Mbak. Yang baru itu Ahmad Hoiri ya? Tinggi dok Kak, untuk menyampaikan. Yang terbaru Ahmad Khoiri masih dok Iya. di IGD dok. Oke, Mbak. Hmm, Mbak, untuk apa? Oke, oke, nah terus habis itu, jadi gejalanya apa? Gejalanya itu pasiennya itu kelompoknya dimulai sejak usia 2 sampai 5 tahun. Gejala awalnya itu dia keterlambatan motorik, Dek, ya. Bisa kalau datang datang udah telat itu ya pasiennya pakai kursi roda. Jadi dia jalannya jinjit, ya. Kemudian dia kelumpuhan terutama mengenai otot proksimal, bukan otot distal tapi otot proksimal dengan gejala dan kesulitan lompat, sulit memanjat tangga, dia berjalannya jinjit, kemudian dia sulit untuk nyisir rambut. Nah, itu khasnya pada DMD, Duchenne Muscular Dystrophy. Jadi ada tanda khas lainnya adalah Gower sign. Gower sign itu gimana? Gower sign itu jadi kalau dia mau bangkit dari posisi duduk di lantai, dia itu harus bertumpu ke kedua kakinya, ya. Kalau misalnya kelumpuhannya ini biasanya stabil sampai usia 7 sampai 8 tahun, tapi memberat ditandai dengan kelumpuhan kedua lengan dan otot bantu nafas. Nah, jadi terus dia ada tanda lainnya dia ini namanya pseudohipertrofi. Jadi calf hypertrophy, terutama otot betis. Jadi, pembesaran ototnya itu disebabkan oleh jaringan ikat dan lemak yang menggantikan serabut otot yang rusak. Kemudian untuk, lama-lama bisa muncul kardiomiopati, terus bisa juga terjadi gangguan kognisi. Nah, DMD ini berarti untuk menegakkannya bagaimana? Dari gejala klinis yang khas tadi itu ya, to walking, jalannya jinjit, sulit untuk menyisir, kelemahannya otot proksimal, kemudian, sulit melompat, naik tangga, kayak gitu ya. Nah, dari laboratorium oh oh ya sama Gower sign. Untuk laboratoriumnya
serum kreatinin kinase meningkat sampai 50 sampai 100 kali harga normal. Terus ada riwayat keluarga, di biopsi otot didapatkan hasil berkurangnya protein distrofin. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan genetik dan dari pemeriksaan neurofisiologinya adanya gambaran miopati. Medikamentosannya pakai prednison, tapi ini sekitar 1 sampai 2 tahun dia untuk, ya untuk meningkatkan kekuatan otot dan memperpanjang waktu ambulasi motorik sekitar 1 sampai 2 tahun. Prednisone sorry deh nggak sampai 1 sampai 2 tahun, maksudnya pemberiannya, saya sendiri nggak pernah ngasih ke pasiennya karena datang ke neuro, tahapnya udah lanjut, dia udah nggak bisa jalan, dia udah lama, kemudian dikonsulkan ke kita biasanya untuk melakukan tindakan, apa tuh namanya, EMG aja ya. Kalau yang pegang pasien ini biasanya spesialis anak. Kemudian terapi suportifnya bisa fisioterapi, psikoterapi, dan nutrisi. Nah, ini deh yang tanda gower sign-nya ya kalau mau lihat. Ini jadi kalau mau berdiri dia bertumpu dulu. Jadi dia bertumpu pada lututnya dulu. Ini khas dari DMD, Duchenne Muscular Dystrophy. Nah, jadi dia numpu di lutut ya. Nah, sulit kan? Kalau kita biasanya kalau berdiri ya langsung berdiri aja. Oke. Next, terus cerebral palsy, jadi dia gangguan gerak, postur, sifatnya nggak progresif ya. Kalau tadi itu kalau DMD itu sifatnya itu dia progresif dan berat. Kalau ini cerebral palsy itu sifatnya non progresif ya. Penyebabnya itu jadi, bersifatnya non progresif terjadi saat otak sedang berkembang. Terus kelainan motoriknya ini sering disertai dengan gangguan sensasi, persepsi, kognisi, komunikasi, dan perilaku. Disertai juga dengan epilepsi, masalah muskuloskeletal sekunder. Nah, ada penyebab dan faktor resiko ya, jadi bisa kalau misalnya dia hipoksia prenatalnya atau bayi lahir rendah, ada brain injury, presentasi janin yang abnormal, segala macam. Jadi terus gambaran klinisnya bagaimana? Gambaran klinisnya abnormalitas tonus otot, kesulitan makan, nggak mampu hisap, menelan, abnormalitas tingkah laku, perkembangan postural yang terlambat, perkembangan asing-asing gerakan atau tonus. Jadi diagnosisnya itu ya tadi ya dari gejala klinis ya, penegakan diagnosis memerlukan waktu beberapa bulan sampai tahun setelah lahir ya. Dia berarti berdasarkan adanya faktor resiko ya. Jadi kan tadi bisa prenatal, saat kelahiran atau postnatal. Kemudian biasanya sulit ditegakkan sebelum anak-anak berusia 6 bulan. Nah, mungkin kalau kalian di UKM PPD ada soal CP itu biasanya mungkin pasiennya, dia ada kelemahan, kemudian dia ada, eee, postur terlalu fleksi atau terlalu ekstensi dengan postur punggung opistotonus, kemudian ada head lag, terus ada kakinya kayak gunting, scissor sign, terus pergerakan abnormal. Nah, kayak gini loh, Dek, kakinya kayak gunting kayak gini. Ya, itu berarti dia diagnosisnya cerebral palsy. Ya, kalau tadi DMD sulit naik tangga, ya tadi ya Gowerstein dan lain sebagainya. Kalau CP itu yang kayak gini ya. Kemudian udah, oh CP ini doang ya. Oke. Kemudian infeksi stomatitis lewat aja nanti dibaca sendiri. Oh ya khasnya dia ada owl eye ya. Oke, meningitis kayaknya udah tahu, triasnya demam, sakit kepala, kaku kuduk. Oke, kalau METB lihatnya berarti sel dominannya adalah limfosit. Limfosit itu MN ya. Bentar ya deh, address telepon, address ya. Ini Ahmad Thohir kan dia. Oke, baik Mbak. Nah, ini kan tadi maksudnya.
Oke. Ya, terus jadi glukosanya rendah, proteinnya sangat tinggi. Jadi eh, dia fototoraknya dilihat juga ya, kemungkinan dia ada infiltrat di padat di apeks paru dan ada penyebaran miliar. Nah, kalau yang ini, oh iya, kan biasanya kan kita CT scan ya, Dek. Nah, CT scan tuh dapatnya apa aja? Pada METB bisa ada hidrosefalus, bisa ada penyangatan basal meningeal, bisa tuberkuloma invas, bisa hiperdens basal prakontras. ME bakteri. Nah, ME kan sebenarnya sama ya, Dek. Meningitis intinya yang tadi itu trias ya, demam, sakit kepala, kaku kuduk. Nah, kalau ada ME, ada meningoencephalitis, berarti ada keterlibatan ensefalon. Pasiennya harus ada penurunan kesadaran atau kejang, ya. Nah, kalau misalnya dia cuma penurunan kesadaran, sakit kepala, kejang, berarti ya kita nyebutnya encephalitis, ya. Jadi kalau ME bakteri berarti dia biasanya ada bakteri yang menginfeksi umumnya. Nah, tanda-tanda khasnya biasanya mungkin dia ada gejala infeksi pneumokokus atau infeksi paru-paru, telinga, sinus, katup jantung, kayak gitu ya. Kemudian kalau tadi, ME-TB, sekarang ME bakteri itu khasnya adalah sama sih sebenarnya ya, kadar glukosa kurang dari 40, proteinnya juga sama meningkat ya lebih dari 50. Tapi kalau tadi itu MN, ya TB, kalau bakteri khas PMN. Jadi yang lainnya MN semua deh kecuali bakteri PMN. Warnanya santokrom ini menunjukkan bahwa proteinnya itu lebih dari 150 ya. Kemudian gram kultur ada bakterinya ya. Kemudian nah terus kalau di CT scan dapat apa? Dia ada penebalan meningin, terus ada pelebaran sistem dan sulcus otak karena akumulasi eksudat ya. Tapi abnormalitas CT scan hanya memberikan sedikit kontribusi untuk diagnosis meningitis ya. Tata laksananya apa? Ya karena bakteri berarti pakai eh anti apa? Antibiotik ya, gitu. Nah, ini perbedaan antara ME, bakteri, viral, dan TB. Kalau bakteri PMN, yang lain MN nih, ya. Terus kemudian yang sangat rendah itu glukosanya TB. TB itu sangat rendah deh. Bakteri juga sangat rendah, proteinnya meningkat. Sangat meningkat itu TB. Sudah sangat rendah, glukosanya, proteinnya sangat meningkat ya, bakteri itu ya. Gitu. Oke. Kemudian malaria cerebral ya tandanya kan biasa ya, demam, menggigil, anemia, hepatosplenomegaly kan itu biasanya malaria ya. Ya berarti kalau ada cerebralnya berarti dia ada penurunan kesadaran. Nanti dibaca sendiri. Terus tetanus ya, tetanus berarti kan khas ya. Trismus sardonicus, eh trismus, Rhesus sardonicus, rigiditas, spasma otot. Nah, disebabkan oleh adanya neurotaksin tetanus plasmin, produksinya Clostridium tetani yang masuk melalui luka terkontaminasi. Nah, biasanya dia banyak di sebentar ya.
Iya lanjut ya, Dek. Jadi itu banyak ditemukan di tanah sama feses, biasanya makanya kayak petani, di sawah ya, biasanya feses dari kuda, domba, anjing, kucing, dan ayam. Nah, rigiditas abdomen biasanya kan perutnya kayak papan ya. Rhesus sardonicus wajahnya kayak ini ya, Dek. Ekspresi wajahnya rhesus smile kayak gini. Kemudian trismus atau nggak bisa buka mulut atau lockjaw itu sama aja. Epistotonus tangannya kalau kamu masukin ke punggung itu dia melengkung gitu ya. Terus ada spasme ringan sedang berat. Nah, ini pertimbangannya buat apa? Untuk pemberian dari diazepamnya, bisa PO, bisa IV, bisa di drip ya. Nanti dibaca ya. Oke, kemudian tata laksanaannya berarti pakai metronidazole, terus dan penisilin selama 7 hingga 10 hari ya. Terus HTIG lebih direkomendasikan daripada antitoksin tetanus ya. Nah, kemudian abses cerebri. Nah, abses cerebri berarti kalau ada lesi intrakranial yang namanya abses, berarti kamu ingat, berarti dia bisa nyeri kepala, dia bisa kejang, dia bisa penuh kesadaran. Nah, abses itu dia ada source infectionnya dia biasanya bisa dari, nah dia itu ada source infectionnya, nggak ada ya, sini ya. Bisa dari source infection bisa dari, apa tuh namanya, OMSK atau kariotomi atau sakit jantung segala macam ya. Kemudian obatnya apa? Berarti obatnya pakai golongan cefalexin generasi ketiga sama metronidazole. Terus Toxo, kita khas banget ya Toxo ya. Sebenarnya pasien itu tuh saya kok agak bingung ya di diagnosis Toxo ya Dek, ya, yang pasiennya Edelweiss itu loh. Tapi saya bingung itu toksonnya dari mana, IgM, IgG nggak pernah dicek, gitu ya. Jadi, tokso itu biasanya kalau pada penderita yang, imun penderitanya baik, dia asimptomatik, Dek. Tapi kalau pada pasien yang kayak misalnya imunokompromis, dia bisa muncul gejala, ya. Terus klinisnya kayak gimana? Kamu ingat tokso, abses kan berarti ada lesi ya. Ya dia bisa hemiparese kalau kena di traktus corticospinalis, bisa afasia, bisa pars nevus cranialis, bisa kecang vokal, defisit sensoris, bisa macam-macam ya. Nah, jadi mungkin kalau kamu ada pasien tokso, kan dia berarti kan lebih ke pasien yang gangguan imun ya, apalagi pasien HIV. Makanya kalau pasien tokso kaitannya kamu tanya, HIV apakah free sex atau dia itu narkoba jarum suntik, dan lain sebagainya, ya. Apakah dia HIV atau enggak, kan curiga tokso ya, karena biasanya kalau pada, yang, bagus imunnya dia asimptomatik ya. Berarti berarti semua tokso HIV ya enggak, ya bisa juga pasien yang enggak HIV juga tokso, tapi biasanya asimptomatik. Nah, memang pemeriksaan penunjangnya ada IgM sama IgG, tapi untuk menegakkan diagnosisnya kita berdasarkan gejala klinis ya, tingkat resiko, makanya kita tanya HIV apa enggak, gimana dia. Terus pemeriksaan IgG, ya dia bukan IgM. IgG, toksoplasmosis gandhi, dan hasil pemeriksaan radiologi yang menunjang. Pemeriksaan radiologi ini gimana? Nih, lesinya multiple ring enhancement. Jadi harus multiple ya, tokso itu. Oke. Kemudian CT scan-nya adalah gambaran isodens atau hipoden di area beberapa tempat. Predileksinya di basal ganglia atau corticomedullary junction. Disertai dengan efek edem yang memberikan efek massa. Jadi edemnya vasogenik ya. Jadi khasnya adalah lesi cincin yang multiple, nggak satu doang deh, multiple nih. Ya. Misal HIV dengan CD4 kurang dari 200, ada lesi vokal di CT scan ini, maka lesinya multiple apa tunggal? Kalau iya di steroid, terus kita terapinya kalau tokso berarti pirimetamin dan sulfadiazin
atau pirametamin dan clindamycin. Sementara saat ini pirametamin kosong, jadi pasien ditembaknya clindamycin. Ya, terus evaluasi ulang. Kalau kita loh ya dulu kalau sekolah habis kita ngasih itu kita evaluasi deh CT scan 14 hari baik enggak, kalau bagus lanjutkan terapi sampai 6 minggu, kemudian, lanjutkan terapi sampai 6 minggu, kemudian lanjutkan dengan terapi. Kemudian selanjutnya ada poliomyelitis. Poliomyelitis berarti dia karena virus polio ya. Jadi rusaknya sel-sel kornu anterior. Nih, di sini ya, sel kornu anterior. Jadi ini biasanya kalau UKM PPD dihafalin ya jenisnya ya. Ada poliomyelitis non paralitik, berarti nggak ada paralisisnya, non paralitik. Berarti gejalanya non spesifik, ringan, tidak ada bukti keterlibatan SSP, bentuknya ringan dengan viremnya yang sembuh sendiri. Nah, kalau yang namanya paralitik berarti ya dia ada paralisis ya. Kalau kenanya di medulaspinalis berarti dia ada paralitis ekstremitas flaksit yang asimetris. Kalau kenanya di batang otak atau bulbar berarti kelumpuhan otot yang dipersarafi oleh nervus cranialis, seringnya di 9, 10, 11, 12 ya. Kalau bulbospinal berarti gabungan antara bulbar sama spinal. Kemudian satu lagi polioencephalitis, berarti namanya aja encephalitis, berarti ditandai dengan encephalitis, gangguan kesadaran atau kejang ya. Ada juga paralisis spastik. Kemudian ada rabies. Rabies itu ditularkan dari hewan ke manusia, biasanya gigitan anjing, kucing, kera ya. Tipenya ada yang galak deh atau encephalitik, ada yang paralitik, yang flaksit, gejalanya kayak sering didiagnosis kayak GBS dan segala macam. Bisa encephalitik galak, kayak yang biasanya kayak pasiennya kan kayak takut air kayak gitu loh deh. Nah, terus kalau kena gigitan gimana? Jangan lupa ya kalau di ujian misalnya kayak UKMPP dapat dihafalin deh kategorinya 1, 2, 3. 1 itu berarti cuma dijilat kulitnya utuh, menyentuh atau memberikan makan hewan itu kategori 1. Nah, itu berarti rekomendasinya tidak perlu diberikan VAR atau SAR. Ingat aja kalau SAR itu lebih berat daripada VAR ya. SAR itu ingatnya kalau bencana alam kita pencarian SAR gitu ya, berarti dia lebih berat. Nah, kalau kategori 2 kalau gigit luka yang terbuka, kulitnya terbuka, luka goresan kecil atau lecet tanpa perdarahan. Nah, itu segera berikan VAR. Nah, terus kalau hewan hewan yang kita apa tuh namanya? Hewan penular rabiesnya itu mati, Dek, dalam 10 hari ya berarti itu dilanjutkan ya. Kalau misalnya selang 10 hari kok hewan yang gigit rabiesnya itu sehat, hidup aja berarti stop pemberian VAR. Yang ketiga adalah dia kalau lukanya multiple, Dek, ya. Cakarannya satu atau banyak, tapi dia luka transdermal, kulit yang rusak, jilatan pada kulit yang rusak, kontaminasi selaput lendir dengan air liur karena jilatan HPR, terpapar kelelawar, kita berikan VAR dan SAR. Kalau dalam 10 hari kok hewannya hidup, stop ya, VAR-nya ya, gitu. Tumor otak, ya nyeri kepalanya berarti khas ya. Kronik, progresif, sefalgia. Mungkin kita dulu pernah ada ya pasien kita yang Bu Ratna itu loh nyeri kepala kronik progresif. Itu khas pada tumor ya. Memberat pada pagi hari, nyeri kepalanya progresif ya. Oke, lah ini letak-letaknya. Ini mungkin kalau yang lobus frontal berarti bisa perubahan kepribadian, dia bisa inkontinensia urin. Kalau lobus temporal bisa halusinasi pendengaran, bisa kuadranasia homonim superior. Kalau lobus parietal bisa hemianestesi, disgrafia, apraksia, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh tumor berdasarkan letaknya ya. Tumor juga bisa metastase atau penyebaran ya. Yang paling sering metastase ke otak dari paru, ya. Habis itu bisa dari payudara, bisa dari kulit. Terus penurunan kesadaran, ini pola nafas, nanti sambil dibaca lagi ya. Kalau saya biasanya ngapalinnya tuh cecak, biasanya saya ngapalinnya C, C-nya itu
Cheyne-Stokes itu di diencephalon. Jadi kayak kita ngurutin aja diencephalon, mesencephalon, pons, medulla oblongata. Jadi kayak saya ngapalinnya cecak Cheyne-Stokes berarti diencephalon. C yang kedua adalah CNH, Central Neurogenic Hyperventilation, ya berarti dia di mesencephalon. Nah, terus habis itu cecak kan A-nya apnosis berarti di pons, bukan apnu ya, apneusis. Terus K-nya itu cluster, berarti cluster di dasar pons. Nah, ataksis. Ataksis yang terakhir itu dia ada di medulla oblongata. Nah, ini mungkin yang khas adalah pupil. Biasanya kita paling apal ngapalinnya adalah kalau lesinya di pons berarti pupilnya pinpoint ya. Gitu. Kalau di yang kena nervus oculomotorius berarti mid posisi dan terfiksasi tapi dia ada pupilnya anisokor. Koma ya, koma berarti harus kesadarannya paling rendah 111. Nah, penurunan kesadaran itu kita harus bedakan deh. Pasien ada penurunan kesadaran kita tanya bertahap atau mendadak. Kalau penurunan kesadaran mendadak ngarahnya ke apa deh? Ada yang bisa jawab? Vaskular deh. Gangguan vaskular. Ya, vaskular. Ya, berarti bisa ICH, bisa emboli, bisa trombosis luas. Nah, kalau bertahap, Bisa karena infeksi ataupun adanya massa, Dok. infeksi massa. Oke, terus apa lagi? Bisa hipoksik ensefalopati. Bisa? Apa lagi? Akibat Eh, metabolik. Iya, Metabolik Dok, metabol. ensefalopati. Lah, metabolik itu bisa uremik, bisa hiperglikemi, bisa hipoglikemi. Nah, itu ya, Dek. Jadi kalau dari topisnya koma itu bisa kortikal di bihemisfer, bisa diensefalik. Kalau etiologi bisa neurologis, non neurologis. Kalau dari lesi bisa supratentorial, infatentorial. Nah, pasien rujuk apa? Konsulen kita malam ini kan DOC dutu metabolik ensefalopati kalau saya ya. Awalnya kan itu 700 gulanya. Terus dia juga akut simptomatik seizure. Nah, terus kalau ini koma kortika bihemisfer ya. Jadi dia antara gangguan fungsi dan lesi struktural. Nah, misalnya pada apa? Meningitis dan lain sebagainya ya. Kemudian sambil dibaca ya, Dek. Nah, kalau diensefalik itu karena adanya proses desak ruang, Dek. Sehingga menyebabkan gangguan aras. Nah, kalau koma diensefalik ini berarti karena apa? Severe bleeding, tumor, abses, epidural bleeding, subepidural, edema otak, hidrosempalus, kontusio cerebri gitu ya. Nah, ini contoh-contoh koma dari intrakranial ya. Berarti bisa ada hematom, bisa karena tumor, epilepsi, hidrosepalus, meningitis, ensefalitis, abses, dan lain sebagainya. Kalau ekstrakranial yang saya suka ngomong metabolik ensefalopati macam-macam deh. Bisa hipernatremi, hiperkalemi, hiperkalsemi, hiperglikemi, uremik ensefalopati, hepatik ensefalopati. Jadi kalian nanti kalau dapat pasien penurunan kesadaran harus tanya bertahap atau mendadak ya. Karena berbeda kalau bertahap berarti wah berarti ekstrakranial nih, bukan intrakranial. Oh, berarti bukan neuro gitu ya. Kalau mendadak ya kita bisa curiga suatu penyebabnya neuro ya, intrakranial. Nah, ini clinical features-nya dari masing-masing. Kemudian kalau ada pasien penurunan kesadaran kita ngapain? Berarti kita tanya penurunan kesadaran atau gangguan fungsi luhur. Kemudian onsetnya, misalnya Pak eh, ke- terakhir mulai nggak kapan ini nggak sadarnya. Misalnya dia nggak jawab, dia bingung. Soalnya ditemukan kok udah nggak sadar. Nah, kita tanya ditentukan sejak kapan pasien terakhir sadar penuh. Oh, setelah sadar penuh baru kelihatan ya sorenya itu, tapi malamnya paginya ditemukan di kamar udah nggak sadar. Berarti kita ngitungnya sejak terakhir ditemukan sadar penuh. Ini mendadak atau bertahap? Kalau bertahap kita nulis di klinis berarti gradual DOC. Nah, kalau
dia mendadak berarti akut DOC. Terus kita tanya obat-obat yang dikonsumsi sebelum penurunan kesadaran apa gitu. Nah, ini sebagai lain sebagainya ini nanti dibaca sendiri. Terus, nah kalau dia ada keluhan sakit kepala, dia ada bicara pelo, mulut mencong, pandangan double, kelemahan sisi tubuh dan kejang, kita curiga suatu lesi intrakranial. Tapi kalau misalnya dia dari WDM dan lain sebagainya, kita curiga gangguan metabolik. Terus kalau riwayat depresi, konsumsi narkoba, ini kita nih curiga suatu akibat intoxikasi atau gejala putus obat. Nah, ini dibaca lagi ya. Mati batang otak MBO ya berarti dia harus koma, dia nggak boleh ada refleks batang otak, nggak boleh ada refleks cahaya, nggak boleh ada refleks kornea, gerakan otot wajah udah nggak ada refleks muntah dan batuk, di tes kalori juga negatif, terus dia apnu ya. Sakit kepala kayak kalian udah pada pinter ya, migrain, TTH, sefalgia. Nah, ini ada nyeri kepala sekunder, berarti harus ada red flag. Migrain udah tahu ya, tanpa aura dengan aura. Tanpa aura namanya berarti tanpa, berarti ingatnya tanpa, berarti common. Biasa aja common. Nah, kalau migrain dengan aura berarti klasik. Kalau migrain kita ingatnya aja, migrain aja. Aja itu dari mana 4 sampai 72 jam. Kalau saya ngapalinnya gitu deh. Aja itu 4 sampai 72 jam. Nah, kalian udah hafal ya migrain ya, unilateral, berdenyut, intensitasnya sedang atau berat, bertambah berat dengan aktivitas fisik, bisa disertai dengan nausea atau muntah, fotofobi, fonofobi. Fotofobi silau ya. Nah, kalau ya dengan aura atau klasik migrain, berarti harus ada auranya. Auranya itu berlangsung 5 sampai 60 menit ya. Intinya sekurang-kurangnya ada satu aura, lebih dari 5 menit. Aura kayak apa? Nah, ini deh bisa zigzag kayak gini ya. Nah, bisa lihat skotoma, dia bisa wavy lines kayak gini ya. Nah, kayak gini lah bisa metamorfosia kayak gini. Nah, itu pandangan aura kayak gitu. Nah, ternyata aura tuh nggak cuman pandangan aja, dia bisa visual, bisa retina, bisa brainstem. Pasiennya bisa pas migrain bisa terjadi brainstem, keluhan-keluhan brainstem kayak gini deh. Bisa motorik deh. Pasiennya habis migrain lemah separuh badan bisa. Itu bukan stroke, tapi dia hemiplegia migrain namanya. Tapi syaratnya tadi kembali lagi aura itu berlangsung 5 sampai 60 menit. Kalau aura motorik bisa sampai berapa jam ya? Aku lupa. Aura motorik itu bisa sampai 3 hari kayaknya. Kalau nggak 48 jam, 72 jam. Kemudian bisa speech or language, gangguan sensori juga bisa. Nah, tata laksananya berarti ada abortif, non spesifik sama spesifik. Non spesifik berarti kayak obat-obat biasa gitu loh, Dek, ya. Nah, jadi kalau yang spesifik ingat migrain, ingat triptan, ya. Ini kalau ini non spesifik ya, berarti kayak obat-obatan biasa yang kita beli yang ringan-ringan itu loh. Kemudian kalau spesifik berarti triptan ya, ada Suma, Zolmi, Riza, Elepti. Bisa juga migrain pakai ergotamin ya, Dek. Kalau di UKM PPD jangan lupa ngapalin dosisnya triptannya berapa. Berarti inget-inget triptannya berarti ada 50 sampai 100. Tapi kalau ujian akhir neuro ya enggak. Tapi kalian tahu triptan lah. Ya. Kemudian ada profilaksis, deprofilaksis. Jadi kan pernah ya pasiennya yang di Edelweiss apa Mariris itu dikasih profilaksis migrain ya. Nah, itu kalau dia dampak buruk pada kehidupan, dia terlampau sering, lebih dari 3 hari per bulan, lebih dari 8 kali per hari, lebih 2 kali per minggu, berlangsung lebih dari 40 jam, 8 jam, kepinginan pasien, kita bisa ngasih profilaksis apa. Nah, ini loh, yang olol-olol itu lini pertamanya ya. Propanolol, metoprolol, nadolol, timolol ya, atau amitriptilin juga bisa, nortriptilin juga bisa. Tapi kalau lini keduanya, kayaknya pasien tuh mau tak ganti amitriptilin, dia ini ya, ada gangguan jantung, jadi saya nggak berani. Kalau lini keduanya bisa topiramat, kandesartan, dan gabapentin. Oke, migrain pada kehamilan berarti yang paling aman semua masa kehamilan pakai paracetamol D ya. Karena NSAID hanya boleh diberikan pada trimester kedua. Obat profilaksisnya kalau yang tadi biasa yang olol-olol-olol, lini pertamanya kalau di migrain pada kehamilan bisa kasih magnesium dan metoprolol gitu ya. Kalau pada anak remaja wis amannya ibuprofen dan paracetamol gitu aja deh. Kalau triptan-triptan tidak menunjukkan efikasi yang signifikan. Ergotamin juga dilarang.
TTH udah tahu ya, dia bilateral seperti ditekan, seperti mengikat, intensitasnya ringan atau sedang ya, tidak boleh ada mual muntah. Pericardial tenderness kalau misalnya kayak itu loh, Dek, kamu kayak diputer dahinya, apa, pelipisnya kamu puter itu nyeri, itu berarti ada nyeri tekan pada otot-otot pericardial, namanya dengan pericardial tenderness. Biasanya kan dia bisa stres gitu ya, dia ada faktor pencetusnya ya, gitu. Terus obatnya pakai apa? Bisa pakai analgesik biasa, bisa kombinasi kafein ya, atau bisa pakai antidepresan trisiklik, misalnya amitriptilin atau anti-ansietas pakai diazepam. Oke, obat ini pertamanya kalau profilaksis amitriptilin ya, dan nortriptilin. Cluster headache udah pada tahu ya, unilateral, dia ada hiperemis, dia ada rinore, otore, eh, dari wajah berkeringat, dari wajah memerah, miosis, ptosis, injeksi konduktival, lakrimasi, ya. Khas banget ya, ini adalah cluster headache. Obatnya apa? Pakai NRBM 7 sampai 15 liter per menit. Jadi dia oksigennya harus konsentrasi tinggi ya. Pakai rebreathing mask atau NRBM 7 sampai 15 liter per menit sama 15 sampai 20 menit ya, ini ya. Ternyata boleh. Grade A-nya pakai triptan tapi injeksi bukan tablet. Gangguan neuralgia udah tahu ya, kayak gangguan listrik seperti tersengat listrik sesaat, unilateral, berhenti mendadak, distribusinya harus nervus 5 cabang 1 2 3 ya. Terus khasnya pengobatannya pakai apa? Pakai karbamazepin, Dek ya, karbamazepin. Jadi pasiennya khas nyerinya tuh durasinya bentar di sekitar berapa menit ya? Detik sampai menit lah ya. Nah, terus dia kayak unilateral, kayak tersengat listrik, terutama kalau kamu tuh dicetuskan oleh, dipresipitasi oleh faktor pencetusnya tuh nggak berbahaya deh, misal kayak basuh muka, sikat gigi, itu pasiennya sakit banget, bisa terjadi alodinia atau hiperalgesia gitu ya, di nervus 5-nya cabang 1 2 3. Nah, dia ternyata yang perlu dihafalin yang ini deh, karena biasanya keluar di UKM PPD. Nah, jadi ini ada tipe klasik, ada idiopatik, ada simptomatik. Klasik itu yang karena kompresi, ingatnya K klasik berarti kompresi, ya, neurovaskular pada nervus trigeminal. Nah, idiopatik yang tidak ditemukan lesi penyebabnya, ya. Terus simptomatik berarti ada lesi struktural kayak multiple sklerosis, aneurisma, arteri basilar, tumor, ya, gitu. Terus pengobatannya pakai apa? Lini pertama adalah karbamazepin, Dek, ya. Lini kedua adalah baclofen, lamotrigin, atau gabapentin. Nah, bisa juga sih, Dek, pakai ini nih. Dari ini kemarin sih pasien tak coba pregabalin, dia ternyata nggak mempan sama sekali. Jadi memang harusnya pakai karbamazepin lini pertama. Jadi ini kalau kalian ngasih misalnya 1 kali 100 miligram nggak mempan, kasih 2 kali 100, kasih tiga kali 100. Nah, tapi memang karbamazepin itu hati-hati pemberian karbamazepin, kita harus KIE. Bu, ini pemberian obat ini bisa terjadi efek idiosinkrasi deh. Idiosinkrasi itu adalah efek samping yang tidak terkait dengan dosis maupun waktu. Jadi habis minum karbamazepin udah setahun baru muncul alergi, misal kayak gitu ya, kayak phenytoin itu loh. Dia ada efek idiosinkrasi, dan karbamazepin juga ada efek samping seperti SJS ya. Kalau ditanya terapi pembedahan apa ya, berarti MVD. Beda shot. Nanti ketiduran. Terus habis itu nyeri kepala terkait ensefalopati hipertensif. Jadi nyeri kepala karena tensinya tinggi ya, Dek. Nah, nanti nyeri kepalanya membaik setelah tensinya turun. Ya, sembuh bersamaan dengan perbaikan atau resolusi ensefalopati hipertensif. Terus habis itu ini CH, ini EDH, ini SDH. Jangan lupa ya, SDH bulan sabit, SDH S sabit. EDH yang cembung. Ini CH, ini SAH. Kayak ini ya, CT scan yang tadi pagi kita lihat di mana tuh namanya?
HCO. Nah, kayak ini udah pada pinter-pinter TIA ya, berarti sementara ya. Terus nggak boleh terbukti adanya infak. Berarti kalau CT scan-nya ada terdapat lesi podens ya berarti itu CVE ya. Nggak boleh ada bukti adanya infak. Nah, ini ada, ini kalau saya ngambil dari jurnal ya, untuk membedakan TIA MI. Nah, terus kalau ada TIA gimana? Kita hitung A, B, C, D score. Kita hitung APCT dan nanti kalau kalian di IGD dapat pasien TIA, dok saya boleh pulang nggak? Oh boleh, bapak stroke-nya ringan, nggak apa-apa pulang aja. Nah, ternyata kita harus nilai dulu ABCD score-nya. Nah, kalau ABCD score-nya itu dia, nih, nah ABCD score-nya high risk apa enggak? Kalau high risk lebih dari sama dengan 4, rawat inap ya. Jadi kalau ingat TIA, ingat ABCD score. Kemudian terus pengobatan TIA pakai apa? Pakai ASA. Dia pakai double antiplatelet DAPT. ASA 1 kali 80 dan clopidogrel 1 kali 75 ya. Dia akan mengurangi resiko stroke dalam 90 hari ke depan. Nah, terus double antiplateletnya itu dikasih berapa hari? 21 hari ya. Stroke trombosis ya. Berarti udah tahu ya sebabkan karena trombosis, karena oklusi pembuluh darah, karena trombus atau plak aterosklerosis. Jadi trombusnya harus di lokal ya, di tempat itu ya, bukan dia kalau misalnya dia trombusnya jalan-jalan dari tempat lain itu namanya emboli. Nah, khasnya apa sih scan-nya? Terdapat lesi hipodens ya, Dek. Di area mana aja? Bisa di kortikal, subkortikal, substantia aba, grisea, atau distribusi watershed itu yang di sini, Dek, pertemuan ini. Atau hilangnya sulcus pita insular. Nah, ini loh. Ini kan hilang nih ya. Ini kan pita ya. Ini hilang. Nah, itu bisa tanda suatu apa tuh namanya? Adanya infak ya. Nih, hilangnya pita insular, terus dia ada infak lakuna titik-titik di sini ya. Kemudian infak watershed gitu. Tapi kalau kalian bingung lupa, cari aja kalau lemahnya kanan, lihat kita perhatikan otak kiri gitu ya. Sebenarnya harus bandingin kanan kiri. Kemudian ini RTPE nanti dibaca lagi ya. Jadi kalau pasiennya tuh bangun tidur stroke-nya, ya nggak boleh diberikan RTPE ya. Jadi harus lihat golden periodnya kurang dari 4,5 jam atau kurang dari 6 jam dan bukan wake up stroke ya. Dosisnya ini 0,6 sampai 0,9. Kemudian ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau misalnya defisit neurologisnya ringan, NIHSS kurang dari 5, ya nggak usah diberikan. Kalau lebih dari 5 diberikan. Gejala umum TIK berarti sakit kepala, penurunan kesadaran, mutar proyektil. Nah, yang terakhir ini adalah casing triad. Ya, jadi hipertensi, terus bradikardi, pernafasan tidak teratur. Ini namanya casing triad. HT, kalian udah hafal, udah tahu. Shock emboli, emboli bisa dari mana aja. Nah, hipertensinya luas ya, Dik ya. Kayak gini, arterinya besar. Kalau emboli kita pertimbangkan pemberian warfarin. Kalau iramanya irreguler, curiga AF, kan salah satunya pokoknya kalau emboli kan berarti kan bisa dari valvular disease, bisa dari AF juga ya Dek ya, aritmia, AF. Nah, makanya kita pencet, kita pegang heart rate-nya irregular atau enggak. Kalau enggak irregular berarti AF. Berarti curiganya lebih ke CVE emboli ya. Tata laksananya gimana? Ya namanya AF ya harusnya diberikan antikoagulan deh. Antikoagulan itu yang mana? Yang warfarin, yang NOAC ya. Kemudian kalau cat dihitung dulu tapi cat fast score-nya dulu. Kalau lebih dari sama dengan 2 sebaiknya diberikan. Kalau skornya 1 boleh diberikan, kalau 0 tidak boleh diberikan. Oh, sub ICH ya. Ini sub ICH ya, Dek ya. Loh, berarti gambaran hypertense ya. Lokasinya ini bisa dilihat. Terus HU-nya berapa? Kalau pendarahan berarti 40 sampai 90 ya. Iya.
Nah, kita kan suka ngomong kan, drip nikah dipin. Jika tensi lebih dari 180, dengan target penurunan tensinya itu 140 sampai 160 ya. Kalau di sini berarti dia bisa pokoknya dia kalau misalnya tensinya itu berarti dia di targetnya 140 ya kalau dari sini ya. Nggak boleh. Nah, terus ini SAH ya. Jadi kalau SAH itu nyeri kepala hebat deh ya, thunderclap headache. Nah, terus jadi ada faktor resikonya ya. Bisa hipertensi, bisa aneurisma yang paling sering penyebabnya ya. Kemudian ini lokasi-lokasi aneurysma lewat aja. Nah ya, jadi thunderclap headache, kaku kuduk ya. Makanya tadi pagi ada kaku kuduk nggak pasiennya, dia SAH gitu. Nah, harusnya kalau SAH deh diperiksanya CT angiografi harusnya kalau CSAH. Nah, ini khas ya, perdarahannya di suprasellar, di visura, di cisterna ini ya, spider kayak gini. Terus di sini loh, Dek, visura ini ya. Visura di cisterna ini khasnya SAH. Jadi kalau putih-putihnya di sini, putih-putihnya kayak spider gini SAH, ingat. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke, boleh sambil dibaca ya. Pakainya nimodipin ya dia untuk mencegah vasospasme. Nah, kenapa kok nimodipin diberikan sampai hari ke-21? Karena vasospasme dapat terjadi mulai hari keempat sampai 21, deh. Makanya nimodipin itu diberikan hari keempat sampai 21. Oke, Bel palsi udah tahu lah ya. Terapinya Bel palsi adalah prednison. Jangan lupa deh. Ya, Bel palsi itu Bel palsi itu terapinya adalah kortikosteroid sama antiviral. Lewat aja. Vertigo udah pernah tak tempir ya. Oke, sampun. Ya, oke. Intinya kalau BPPV berarti terapinya adalah manuver ya. Kalau di rumah latihan namanya apa? Kalau di rumah apa? Blenderov. Yang di rumah Blenderov. Lah, kalau untuk menegakkan diagnosis apa namanya? Dishelpide untuk melihat kanalnya. Nah, terapinya apa? Reposisi kanalisnya pakai manuver, bisa eple, bisa semon, kayak gitu. Terus kalau yang mania disease itu terapinya jangan lupa prednison atau bisa acetazolamid atau hidroklotiazid atau betahis. Udah itu ya. Oh, demensia nggak usah lewat aja lah. Ini baca sendiri. Dari saya itu Haidar sholat Haidar. Epilepsi juga kalian udah. Berarti dibaca ada ya. Nah, kalau EDH ya jangan lupa ya epidural hematom berarti dia cembung. Kalau cembung berarti lesinya adalah biconvex. Kalau cekung SDH lesinya adalah bikonkav. Kalau EDH yang pecah arteri meningia media. Jadi penurunan kesadarannya cepet, Dek. Kalau SDH dia yang pecah vena. Jadi pasiennya lama. Bisa penurunan kesadaran, bisa SDH-nya lama, Dek. Udah 2 bulan baru datang ke IGD karena penurunan kesadaran ternyata di CT scan SDH. Jadi SDH lebih ke kronik ya. Karena dia yang pecah vena. Ini fraktur basis krani tahu ya, rekan eye, terus rinore, otore, dan lain sebagainya. Ini neuropatik sama nociceptik udah dibaca sama Filza tadi, nggak usah. Ini obat-obatnya sudah saya kasih juga.
Postherpetic neuralgia khas ya. Obatnya pakai apa? Pakai pregabalin bisa, gabapentin bisa ya. CTS kalian juga udah tahu. Ya udah dari saya itu aja deh. GBS tahu ya. GBS berarti kan ascending paralisis tetraparese, dia lemah keempat anggota badan, tapi dia harus ascending deh, harus dari kaki. Ya bukan harus sih, biasanya kayak gitu. Jadi kayak kaki dulu, habis itu naik ke tangan, kayak gitu ya. Dia biasanya bisa didahului karena infeksi adanya saluran nafas atau saluran gastrointestinal. Paling sering karena disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Harusnya arefleksia, dia atau hiperrefleksia, terus kelemahannya progresif, kedua lengan tungkai bersifat ascending. Ascending itu ke atas ya. Nah, ini macam-macamnya. Obatnya apa? Ya hitung dulu GBS disability score-nya. Dianya dari sini. Skornya berapa? Lari ke sini. Kalau kurang dari 3 rawat inap tetap. Diobservasi. Kalau perburukan gejala ya kasih IVIG. Atau plasmafaresis gitu ya. Ya sayang. MG berarti kan karena asetil diposinap ya. Kemampuan otot untuk berpolarisasi, kelemahannya bervariatif, ya, ya sayang. Terus kena otot okuler, bulbar, otot proksimal, jadi pasiennya ptosis yang bersifat fluktuatif, memberat pada sore hari, terus bisa ada gejala bulbar, misalnya ada cairan masuk ke hidung ya saat sedang minum, terus keluhan saat mengunyah makanan, terus atau suara sengau. Nggak boleh, dan nah ini keluar di UKM PPD OSCD. Ada ruwetan tes, icepack test, single breath counting test, terus tesnya namanya tes prostigmin ya. Terapinya adalah piridostigmin 30 sampai 60 mg setiap 4 sampai 6 jam. Bisa juga plasma exchange juga. Nah, nanti dibaca sendiri ya. Oke, udah dari saya itu aja deh. Semoga CBT-nya bisa ya. Oke, Ya tadi baik ini dokter. saya Terima udah kasih review dokter. sih ya. Soalnya kemarin-kemarin nilainya jelek-jelek. Padahal sebenarnya ya kalau ambil baca nanti saya share ya itu ya. Dari saya itu aja. Biasanya kalau jaga perburukan di ruangan tuh dipanggil nggak? Biasanya kita yang ke sana dokter, tapi kok kebetulan hari ini tidak di WA yang saya bilang. Mungkin ini dok, lagi hektik di sana. Iya, ya wes. Wes. Kan Oke, gitu dok. dari saya itu aja nanti Sekaligus saya. Hmm? mengkabarkan dokter, mungkin ada satu pasien yang di EDLB mengalami perburukan dokter. Tapi Kenapa? karena ada satu pasien di EDLB yang mengalami perburukan dokter, tapi saya belum ke sana untuk melihatnya. Oh iya iya, iya tadi udah telepon saya sih. Ya udah kamu mau lihat ya. Semoga aman ya, semoga jaganya tenang. Amin. Besok saya visit pagi ya, Dek ya. Soalnya Yes, biar kita cepat selesai, Sabtu udah nggak ada utang. Ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat.